wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Coba sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya ya. Nah, apabila semuanya sudah disiapkan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita berbaca doa bersama-sama ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi air dan siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi fungsi air bagi makhluk hidup. Lalu kalian dapat juga nih membuat peta pikiran mengenai fungsi air. Lalu kalian juga dapat mengidentifikasi siklus air dan dapat membuat skema tentang siklus air dengan sederhana. Nah, anak-anak, coba ibu mau bertanya terlebih dahulu ya kepada kalian. Ada yang tahu tidak apa itu air? Iya, jadi di bumi ini air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pasti kalian pada mau tahu kan apa saja fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertama, kita akan masuk ke fungsi air untuk manusia. Jadi, fungsi air untuk manusia yaitu untuk minum, untuk mencuci baju, untuk mandi, dan masih banyak lagi nih fungsi air untuk manusia. Lalu yang kedua ada fungsi air untuk hewan. Jadi, fungsi air untuk hewan adalah untuk membersihkan diri, untuk minum, dan untuk tempat tinggal. Yang ketiga, fungsi air untuk tumbuhan. Nah, fungsi air untuk tumbuhan adalah untuk berfotosintesis. Nah, sebenarnya anak-anak masih banyak lagi fungsi air bagi makhluk hidup. Nanti kalian bisa mencarinya sendiri ya di internet atau tidak bertanya kepada orang tua kalian. Nah, terkadang kalian selalu bertanya-tanya dong, kenapa air di bumi ini tidak pernah habis? Padahal air itu selalu digunakan, ya kan? Pasti kadang kalian suka bingung kan, kok air nggak pernah habis ya? Kok air selalu ada ya? Terus air dari mana? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kenapa air di bumi ini tidak pernah habis. Nah, anak-anak, hal tersebut terjadi karena adanya siklus air. Ada yang tahu tidak apa itu siklus air? Nah, iya, jadi siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi nih ke bumi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan skema siklus air yang ada di samping ini. Jadi, anak-anak, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panasnya sinar matahari. Proses penguapan ini dapat kita sebut evaporasi. Lalu tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Kita dapat menyebutkan proses ini adalah transpirasi. Lalu uap air dari permukaan bumi naik lalu berkumpul di udara, lalu berubah menjadi awan. Proses ini dapat kita sebut kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan sudah tidak sanggup lagi untuk menahan air. Kemudian turunlah titik-titik air atau hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke seluruh permukaan bumi dan kembali lagi ke proses awal dan akan selalu begitu seterusnya. Nah, jadi anak-anak,
Dari proses siklus air tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat air dengan cara mematikan keran air jika tidak diperlukan dan selalu memantau penggunaan air. Baik, anak-anak, tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang fungsi air dan siklus air. Ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Iya, benar. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah tadi kita sudah belajar tentang fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu kita juga sudah mengetahui kan mengapa air di bumi tidak pernah habis karena terjadinya siklus air. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan soal. Soal tersebut terdapat pada file yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Kalian harus tetap semangat belajar walaupun sedang di rumah saja. Dan ingat, selalu jaga kesehatan dan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.